Sumpah, gue gak bohong. Gue tuh sekarang lagi emosi banget karena gue habis nonton satu postingan yang lumayan viral di mana ada seorang waria di Bogor dan dia dipersekusi hanya karena dia menjadi seorang waria. Ini gue gak bohong, kejadiannya tuh random banget dan menurut gue bener-bener gak masuk akal. Lu bayangin aja, ada seorang waria cuma hidup aja, dilempar air kencing. Anjing banget dah orang-orang. Kebetulan gue cuma dapat klipnya aja, jadi ini sebuah potongan video atau mungkin ya rekaman amatir. Jadi gue nggak tahu konteks di balik tersebut tuh apa. Tapi kalau misalkan memang waria tersebut sebenarnya gak ngapa-ngapain juga, tidak melakukan pelecehan, tidak melakukan tindakan kriminal, dan dia malah dipersekusi kayak gitu, menurut gue anjing banget sih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Kebetulan kejadiannya ini sebenarnya nggak terlalu lama, baru 3 hari semenjak video ini di-tag. Jadi itu kejadian di tanggal 16 Juli. Ini lumayan baru dan lumayan masih menyebalkan untuk gue lihat dan gue bahas sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan emang lu belum tahu, ini gue tunjukin aja videonya, emang gak ada audionya sama sekali. Jadi ya lu bisa menilai sendiri apakah yang dilakukan ini adalah suatu hal yang benar atau tidak, dan apakah ini masuk akal untuk dilakukan oleh manusia ke sesama manusia. Anjing, gue emosi banget dah. Jadi ya mungkin kita bahas dulu ya, kenapa ini bisa terjadi. Kita bahas mulai dari yang pertama banget nih. Sebenarnya bisa dimaklumi, gue tidak bisa mewajarkan, tapi gue bisa memaklumi. Ini tuh kejadiannya di Indonesia. Di Indonesia lumayan kental terhadap yang namanya agama. Dan sepengetahuan gue, di mayoritas agama yang ada di Indonesia, itu tuh menganggap hal tersebut adalah sebagai sesuatu hal yang salah. Tapi yang gue ketahui dan ilmu gue sangat cetek, di agama manapun itu mengajarkan tentang kasih sayang yang tidak dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi kalau misalkan argumennya adalah lu melakukan tersebut karena agama lu menganggap itu sebagai sebuah penyimpangan atau hal yang salah, emangnya untuk mempersekusi orang itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Apakah dengan lu tidak menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Itu kan menjadi tanda tanya besar tuh. Dan yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah kenapa warga bisa semarah itu? Ini masih menjadi pertanyaan di otak gue sebenarnya. Kenapa? Kok bisa? Hanya dengan adanya keberadaan waria, yang gue masih belum bisa verifikasi apakah dia melakukan suatu tindakan kriminal atau tindakan yang meresahkan gitu atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, ya gue masih agak gak masuk akal aja. Kenapa orang tuh bisa sebegitu jahatnya kepada sesama manusia? Itu gak masuk akal buat gue. Terlepas dari identitas lu mau tiba-tiba jadi furi kayak, mau jadi apa, terserah. Gue masih gak masuk akal aja untuk bisa mempersekusi orang, manusia. Ini manusia yang lu persekusi nih. Dan itu tuh hanya karena pilihan hidup dia itu berbeda dengan lu. Dimana gue gak yakin kalau misalkan dia tiba-tiba ada cowok cowok abis itu digodain atau ditoel titiknya atau diheras, gue gak yakin dia melakukan hal tersebut. Nah sekarang kita baca nih dari BBC News Indonesia. Menurut Arisdo, persekusi makin masif sejak isu LGBTQ merabak melalui sosial media. Bisa jadi memang kemarahan ini adalah kemarahan akumulatif karena banyaknya orang yang sangat-sangat benci terhadap LGBTQIA+++, dan itu membuat mereka mungkin ya gimana ya, mereka anti terhadap hal tersebut, dan ketika melihat ada satu orang yang bisa dijadiin samsak, ya udah langsung dijadiin samsak sama warga sekitar. Menurut gue ini dick move banget. Lu mempersekusi orang, lu rame-ramean langsung mempersekusi satu orang nih, yang sebenarnya dia juga mungkin aja gak ada salah apa-apa ke lu. Tapi balik lagi, bisa jadi ini salah satu bentuk meluapkan emosi orang-orang yang ada di sekitar sana, karena mungkin aja ekonomi Indonesia kan lagi gak stabil dan orang mungkin tingkat stresnya juga meningkat. Balik lagi, menurut gue sih ini bentuk akumulatif. Jadi kayak ada samsak nih karena jadi gue pengen kita persekusi orang, yang penting gue bisa melepaskan amarah gue gitu. Goblok banget. Dick move. Yang menjadi permasalahan tuh gini, lu harus paham konsep bahwa merasa benar bukan berarti lu punya hak untuk menghakimi, mempersekusikan orang yang lu anggap salah. Kalau misalkan itu terjadi, itu artinya hanya karena ada orang yang punya beda pandangan dengan elu. Masa iya lu mau dipersekusi sama orang tersebut? Kan gak masuk akal. Goblok banget gitu. Logiknya tuh di mana? Lu merasa benar. Oke, gue gak menyalahkan ketika lu punya perasaan bahwa lu itu benar. Tapi bukan berarti gue bisa mempersekusikan orang yang punya pandangan yang berbeda sama gue. Gue bukan gay, gue bukan transgender, gue tidak anti dengan mereka. Kalaupun gue anti dengan mereka, gue cukup
jauh aja dari mereka. Tidak perlu gue bunuh, gue bantai, gue persekusi orang-orang tersebut. Karena buat apa? Untungnya di hidup gue tuh apa? Dengan gue merasa lebih baik ketika gue bisa menindas minoritas, itu kan tidak membuat gue secara objektif lebih baik. Itu kan cuma permainan ego, dan ini tuh berasa kayak main karakter sindrom gitu. Kayak keren banget nih gue bisa menindas orang-orang. Anjing. Tapi gue harus disclaimer dulu karena di Indonesia cukup sensitif sama hal-hal kayak gini. Gue tidak pernah membenarkan yang namanya LGBT, mau itu kita ngomongin orientasi seksual, ada gay, lesbian, bisexual, ataupun transgender, atau lu mau jadi furry, lu mau jadi I identify myself as a cat, as a dog, ya apapun itu, gue gak peduli dengan hal tersebut. Gue tidak menyalahkan, tapi gue tidak membenarkan. Kenapa? Karena gue adalah seorang lulusan psikologi. Ketika lu belajar psikologi, lu seharusnya paham kebenaran itu ada kebenaran objektif dan juga kebenaran subjektif. Kita membahas tentang manusia. Kalau kita ngomongin objektif, lu mau nilai dari sudut pandang mana? Objektif. Dari sudut pandang agama, oke. Tapi kan agama lu bukan berarti agama orang lain. Susah juga tuh. Kalau kita ngomongin dari subjektif itu kan berarti menurut lu benar, tapi belum tentu menurut orang lain itu benar juga. Bisa aja menurut orang lain salah. Begitu pula sebaliknya. Jadi menurut gua tidak punya kapasitas untuk menilai bahwa LGBT itu salah atau benar, atau gua perlu membela LGBT atau menyalahkan LGBT. Gue tidak punya ranahnya di situ. Tidak punya kapasitas, dan kalaupun gue punya kapasitas untuk itu, pertanyaan gue cuma satu. Buat apa? Apa ngaruhnya ke hidup gue? Kalau misalkan lu anti banget sama LGBT atau lu anti banget sama transgender, apa alasannya? Kalau lu pernah menjadi korban pelecehan orang yang transgender, gue bisa memaklumi. Tapi kalau lu gak punya pengalaman personal yang lengket banget ke lu, dan lu benci sebegitu bencinya, pertanyaan gue itu, kenapa? Dan dilanjutkan dengan, kok bisa? Kayak sebegitu mengganggunya kah? Dan kalaupun iya, oke, gue masih fine-fine aja. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang akan lu lakukan ketika lu bertemu dengan orang yang sangat lu benci itu? Kayak misalkan ada transgender di depan muka lu, habis itu apakah lu akan kayak, najis, cuh, masa kayak gitu? Dan kalau lu bilang iya, apakah itu berarti kalau ada orang yang benci sama lu gak akan marah? Kalau misalkan tiba-tiba dia datang, enggak kan? Lu pasti marah kan? Ya itu yang dialamin sama orang-orang tersebut, terlepas dari apa gender mereka, apa orientasi seksual mereka. Yang perlu kita nilai bukan itu. Yang perlu kita nilai orangnya itu seperti apa. Kalau misalkan pelaku pelecehan seksual yang kebetulan itu seorang transgender, apakah kita perlu benci transgendernya? Ya enggak. Yang perlu kita benci orang tersebut yang kebetulan dia transgender. Hanya karena kita melihat satu orang dengan identitas tertentu, dia melakukan sebuah kesalahan. Masa iya identitas tersebut yang kita serang? Kalau misalkan lu seorang laki-laki dan lu punya trauma terhadap perempuan, masa lu jadi benci semua perempuan? It doesn't make any sense. Tapi of course dalam beberapa kasus it does make sense. Tapi ya itu perlu digali lebih lanjut. Cuma bukan itu poin gue. Poin gue adalah, apakah sesulit itu untuk kita manusia itu menghargai sesama manusia? Kayak emang sulit banget kah? Kayak apakah dengan lu menghargai sesama manusia tuh ujung-ujungnya kayak aku tidak mau masuk surga, aku mau masuk neraka. Masa kayak gitu kan goblok. Dan gue yakin bakal ada aja orang yang punya argumen kalau misalkan di agama itu dilarang. Oke, fine, di agama itu dilarang untuk ya menjadi bagian dari LGBTQIA++ apalah itu. Pertanyaan gue cuma satu nih. Ini pertanyaan gue yang mungkin akan sulit untuk lu jawab. Satu, seberapa suci sih lu sampai lu bisa menghakimi orang lain? Itu yang pertama nih. Dan yang kedua, emangnya lu tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lu? Pertanyaan gue cuma itu aja sebenarnya. Kalau misalkan lu sudah sesempurna itu dan lu tetap mau ngejudge atau menyalahkan, mempersekusi apapun itu, pertanyaan lanjutan nih, agama lu atau agama yang gue yakini benar dan ada di Indonesia, semuanya mengajari tentang kasih sayang sesama manusia. Ketika lu sudah mempersekusi sebegitunya, bukankah lu sudah melangkahi agama lu sendiri nih? Menurut gue bener-bener gak masuk akal aja. Kayak kenapa sih? Kenapa? Why?
Dan ini untuk mas atau mbak atau gue nggak tahu lu dipanggilnya apa, abang lah, abang-abang transgender yang menjadi korban ya. Dia ada ngomong sebenarnya, saya mengalami luka fisik kemarin karena melakukan perlawanan. Oke? Karena melakukan perlawanan. Nah, balik lagi ini pengakuan beliau nih. Gua tidak menemukan video fullnya dari awal sampai akhir itu. Kenapa bisa tereskalasi menjadi seperti itu kejadiannya. Jadi kalau misalkan emang lu nemu video fullnya misalkan dari awal terus terjadi eskalasi sehingga bisa memanah seperti itu, tolong taruh aja di kolom komentar di bawah biar gue juga bisa nonton. Karena balik lagi, sudut pandang gue sekarang ini berdasarkan satu klip aja nih yang kebetulan gue cukup emosi ngelihatnya. Apa yang gue omongin bisa aja salah, bisa aja benar, gue gak peduli. Tapi ini opini gue pribadi karena kebetulan gue cukup resah terhadap penindasan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap kaum minoritas. Mayoritas yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dianggap normal sehingga mereka bukan bagian dari LGBTQIA++, dan minoritas yang gue sebut di sini adalah kaum LGBT itu sendiri. Balik lagi, gue perlu kasih disclaimer, gue nggak tahu berapa kali gue perlu kasih disclaimer, gue nggak peduli lu itu LGBT atau lu apalah, gue nggak peduli. Kalau lu misalkan gay dan lu rese, yang gue anggap rese itu lu, bukan orang gay. Karena gue gak ada masalah sama orang gay selama orang gay itu gak tiba-tiba toel titit gue atau tiba-tiba godain gue. Kan gak kayak gitu. Dan kalaupun ada yang kayak gitu, ya itu kan personalnya. Gak semua orang seperti itu. Jujur sebenarnya gue gak pengen bikin video-video kayak gini karena gue tahu pasti banyak banget orang yang akan berargumen dan argumennya itu gak masuk akal di kolom komentar. Apalagi nonton videonya gak nyampe habis kayak gini. Cuma ya it is what it is. Gue lagi sebel banget aja sama kejadian ini karena menurut gue ini benar-benar gak masuk akal. Bayangin loh, manusia dia hidup dengan pilihannya sendiri dikencingin, dipukul. Gimana nggak emosi gue? Anjing. Oh ya, gue sebenarnya emang udah ngebahas tentang LGBT itu seperti apa dari sudut pandang psikologi karena gue belajarnya psikologi. Jadi ya kalau misalkan emang lu pengen, lu coba cek video aja yang ada di sini atau gue bakal sertain videonya di deskripsi aja deh. Balik lagi, apa yang gue sampein belum tentu benar, belum tentu salah juga. Apapun itu, lu coba tulis opini lu di kolom komentar di bawah. Dan satu hal yang gue minta, tolong gunakan logika ketika lu ingin berargumen. Gunakanlah argumen-argumen yang objektif. Dan kalaupun itu subjektif, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Biar orang lain bisa paham nih sudut pandang lu itu seperti apa. Udah gitu aja dari gua. Lumayan capek ya, gua belum tidur tiba-tiba nemu video kayak gini dan lumayan bikin emosi. Bye.